Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 21 April 2026, tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Dungi di pahehe Jehovah mapanguhum akan apaluan nasida siat tangan ni akka nama namuni nasida. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, dalam konteks perjanjian lama, jabatan hakim yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai shofet memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas daripada sekedar hakim di pengadilan di zaman modern yang kita kenal sekarang ini. Mereka bukan hanya pejabat hukum, melainkan pemimpin karismatis yang diangkat Tuhan dalam situasi darurat. Mereka juga memiliki tugas menghimpun pasukan, mengatur strategi perang, dan memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan para lawan-lawan mereka. Mereka juga pemimpin pemerintahan dan sipil yang menjaga ketertiban masyarakat, mengelola urusan administratif, dan menjadi penengah dalam konflik antar suku atau antar keluarga. Mereka juga penegak hukum dan keadilan yang memberikan keputusan atas perselisihan berdasarkan hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan satu tugas paling penting adalah menjadi pemimpin spiritual yang bertugas memanggil bangsa Israel untuk bertobat, menghancurkan mesbah-mesbah berhala, dan mengarahkan umat kembali menyembah Tuhan Allah. Sahabatku semua, lewat nas hari ini kita diberi pemahaman bahwa para hakim itu ditetapkan dan diangkat oleh Tuhan. Dengan demikian, jika dalam nas ini dikatakan maka Tuhan membangkitkan, itu hendak menegaskan bahwa seluruh upaya keselamatan itu berasal dari Tuhan. Itu tidak datang karena bangsa Israel sudah menjadi cukup baik atau sudah bertobat secara sempurna. Tuhanlah yang mengambil inisiatif. Sahabatku semua, hal ini pun menyadarkan kita hari ini. Di saat kita merasa terpuruk karena kesalahan sendiri, ingatlah bahwa Tuhanlah yang pertama kali bergerak untuk memulihkan kita. Hakim yang adalah hamba Tuhan menjadi jembatan kasih sayang Tuhan. Tuhan memakai manusia biasa, yaitu para hakim, untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Meski para hakim itu tidak sempurna, misalnya seperti Simpson yang emosional atau Gideon yang penakut, Tuhan tetap memakai mereka sebagai alat penyelamat. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk saya dan sahabatku semua, untuk membawa dampak positif bagi orang lain. Dalam pemahaman panggilan umum, kita semua Tuhan panggil untuk memperbaiki keadaan, sebagaimana Dia memanggil para hakim-hakim. Lewat kehadiran kita, sebagaimana Tuhan membangkitkan para hakim itu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang jauh lebih besar daripada dosa dan pelanggaran serta kelemahan-kelemahan kita. Namun, tentunya ini bukan sebagai izin untuk terus berdoa, melainkan undangan untuk kembali kepada Tuhan yang penuh kasih setia, yang akan memakai kita menjadi alatnya bagi kebaikan orang lain. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.